Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Rizky Anarsi, NIM 2311122 dari kelas PAI 5D. Pada video ini, kita akan membahas topik penting dalam pembelajaran agama Islam, yaitu sifat hasad. Video ini dibuat untuk tugas UTS pengembangan profesi guru, dengan tujuan agar kita memahami teori tentang hasad, mulai dari pengertian, ciri-ciri, dampaknya bagi diri sendiri dan masyarakat, perbedaan dengan ghibtah, faktor penyebab, hingga cara menjauhinya menurut perspektif Islam. Kita akan belajar secara teori dan mendalam, sehingga dapat memahami konsep hasad dengan jelas. Dengan memahami teori ini, kita bisa mengenali sifat hasad dalam diri, mempelajari nilai-nilai Islam terkait, dan mengetahui cara menjaga hati agar tetap bersih dan ikhlas. Mari kita mulai pembelajaran teori ini dengan penuh perhatian dan semangat. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan utama yaitu hasad. Kata hasad berasal dari bahasa Arab yang berarti iri atau dengki. Secara istilah, hasad adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, disertai keinginan agar nikmat itu hilang darinya. Jadi, orang yang hasad bukan hanya iri karena orang lain sukses, tapi juga ingin supaya orang itu kehilangan keberuntungannya. Kalau kita pikir-pikir, sifat hasad ini muncul dari hati yang tidak tenang dan kurang bersyukur. Orang yang hasad sering membandingkan diri dengan orang lain, entah dalam hal rezeki, penampilan, kepintaran, atau popularitas. Ia lupa bahwa setiap nikmat sudah diatur oleh Allah dengan adil dan penuh hikmah. Dalam pandangan Islam, hasad adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Ia bisa merusak kebersihan jiwa, menjauhkan kita dari rahmat Allah, bahkan menghancurkan hubungan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa api bisa membakar kayu, dan hasad bisa membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu kering. Artinya, walaupun seseorang banyak beramal, jika hatinya dipenuhi iri, maka pahalanya bisa terkikis oleh sifat buruk ini. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa memahami teori tentang hasad bukan sekadar untuk tahu artinya saja, tapi agar kita bisa mengelola hati dan menjaga kebersihan jiwa. Karena hati yang bersih adalah sumber dari kedamaian, sementara hati yang dipenuhi iri akan membuat hidup terasa sempit. Sekarang, teman-teman, kita bahas tentang ciri-ciri orang yang memiliki sifat hasad. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tahu tandanya, kita bisa lebih waspada supaya tidak terjebak dalam sifat ini tanpa sadar. Kadang, hasad itu datang diam-diam, halus banget, sampai kita sendiri nggak sadar kalau hati kita sudah mulai iri. Ciri yang pertama, yaitu tidak suka melihat orang lain bahagia. Misalnya, waktu teman kita dapat prestasi atau pujian dari guru, hati kita malah terasa panas. Bukannya ikut senang, malah muncul perasaan seperti, kenapa sih bukan aku? Nah, perasaan seperti ini adalah tanda awal dari hasad. Ciri yang kedua, sering membicarakan keburukan orang lain. Biasanya orang yang hasad berusaha menutupi rasa irinya dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Misalnya, ketika seseorang sukses, ia berkata, "Ah, itu karena beruntung aja." Padahal sebenarnya, ia merasa iri. Ini yang berbahaya, karena dari rasa iri bisa muncul gibah, fitnah, bahkan permusuhan. Ciri ketiga, sulit bersyukur atas nikmat sendiri. Orang yang hasad sering lupa bahwa dia juga punya banyak nikmat dari Allah, karena terlalu sibuk melihat nikmat orang lain. Ia jadi tidak menghargai apa yang sudah dimiliki. Padahal, kalau kita mau berhenti sebentar dan merenung, pasti kita sadar bahwa setiap orang punya rezekinya masing-masing, yang pas buat dirinya. Dan ciri yang terakhir, hatinya gelisah dan tidak tenang. Hasad itu seperti racun dalam hati. Semakin dibiarkan, semakin menggerogoti kebahagiaan kita. Orang yang iri jarang bisa tidur dengan tenang. Pikirannya penuh dengan kecemburuan dan perbandingan. Jadi, teman-teman, kalau dalam diri kita mulai muncul rasa seperti itu, cepat-cepat istighfar dan ingat bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Bisa jadi orang lain diuji dengan nikmatnya, dan kita diuji dengan rasa iri kita. Tugas kita adalah melatih hati agar selalu bersih, tenang,
dan bahagia atas keberhasilan orang lain. Sebenarnya, orang yang paling dirugikan oleh sifat hasad itu bukan orang yang diirikan, tapi justru dirinya sendiri. Orang yang hatinya dipenuhi rasa iri akan kehilangan kedamaian batin. Ia merasa gelisah, tidak tenang, dan selalu memikirkan apa yang dimiliki orang lain. Hatinya terusik setiap kali melihat orang lain bahagia. Seakan-akan kebahagiaan orang lain adalah ancaman bagi dirinya. Padahal, dalam kenyataannya, rasa iri itu tidak mengubah apapun. Ia tidak menambah rezeki, tidak memperpanjang kebahagiaan, justru malah menguras energi dan waktu. Hasad membuat seseorang sulit merasa cukup karena fokusnya selalu tertuju pada apa yang tidak dimiliki. Akibatnya, hidup terasa sempit dan penuh keluhan. Selain itu, sifat hasad juga membuat seseorang menjauh dari rahmat Allah. Karena ketika seseorang iri, itu berarti dia tidak ridha dengan ketentuan Allah. Ia seakan berkata dalam hati, "Kenapa Allah memberi dia, bukan aku?" Padahal, setiap rezeki sudah diatur dengan keadilan yang sempurna. Allah mencintai hamba yang menerima takdirnya dengan lapang dada dan penuh syukur. Maka, jika hati kita dipenuhi rasa iri, kita akan semakin jauh dari keberkahan. Dalam jangka panjang, hasad juga bisa membuat hidup seseorang terasa tidak bahagia. Orang yang iri sulit menikmati keberhasilan dirinya sendiri. Ia selalu membandingkan, dan akibatnya tidak pernah benar-benar puas. Semakin besar rasa iri, semakin kecil rasa syukur dalam hatinya. Oleh karena itu, teman-teman, penting banget buat kita menyadari bahwa melawan hasad bukan sekadar menghindari dosa, tapi juga menjaga ketenangan jiwa. Karena hanya hati yang bersih dari iri yang bisa benar-benar merasa damai dan bahagia. Jadi, sebelum iri itu tumbuh menjadi kebencian, yuk belajar untuk bersyukur dan melihat nikmat Allah dengan penuh rasa cukup. Kalau hasad dibiarkan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh diri sendiri, tapi juga oleh masyarakat. Sifat iri bisa menimbulkan permusuhan dan membuat hubungan antar teman atau tetangga jadi renggang. Orang yang hasad mudah menebar kebencian, suka membanding-bandingkan, bahkan bisa menyebarkan fitnah. Akibatnya, suasana di lingkungan jadi tidak harmonis, persaudaraan retak, dan kepercayaan antar sesama hilang. Padahal, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga ukhuwah, saling menghormati, dan saling mendukung dalam kebaikan. Maka dari itu, sifat hasad harus dijauhkan agar masyarakat tetap damai dan saling menyayangi. Sekilas, hasad dan jibtah memang mirip karena sama-sama muncul saat melihat orang lain mendapatkan nikmat, tapi sebenarnya keduanya sangat berbeda. Hasad adalah perasaan iri yang disertai keinginan agar nikmat orang lain hilang, sedangkan jibtah justru menunjukkan semangat ingin memiliki nikmat yang sama tanpa berharap orang lain kehilangan nikmatnya. Jadi, kalau kita merasa ingin sebaik teman yang rajin ibadah atau berprestasi, itu bukan hasad, itu jibtah, yang justru bisa jadi motivasi. Tapi kalau sampai berharap orang lain gagal, maka itu sudah termasuk hasad yang harus dihindari. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat hasad bisa muncul dalam hal-hal yang sederhana. Misalnya, ketika kita merasa iri karena teman selalu mendapat ranking pertama. Atau ketika kita tidak suka melihat orang lain dipuji atas keberhasilannya. Kadang, tanpa sadar kita juga merasa kesal saat teman membeli barang baru atau mendapat perhatian lebih dari orang lain. Padahal, seharusnya kita ikut bahagia atas kebahagiaan mereka. Kalau perasaan iri itu tidak segera diatasi, lama-lama bisa berubah menjadi benci dan menjauhkan kita dari teman-teman sendiri. Teman-teman, sifat hasad tentu tidak muncul begitu saja. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebabnya. Yang pertama, karena kurangnya iman dan rasa syukur kepada Allah. Orang yang jarang bersyukur akan lebih mudah iri melihat kebahagiaan orang lain. Yang kedua, karena merasa diri lebih baik atau lebih pantas mendapat sesuatu. Dan yang ketiga, karena terlalu mencintai dunia dan membandingkan diri dengan orang lain. Kalau hati kita terus dipenuhi dengan perasaan ingin lebih dari orang lain, maka hasad akan tumbuh semakin kuat. Karena itu,
Penting sekali melatih hati agar selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Untuk menghindari sifat hasad, kita harus mulai dari hati. Caranya adalah dengan memperbanyak rasa syukur atas nikmat yang kita miliki. Ketika hati terbiasa bersyukur, rasa iri akan perlahan hilang. Selain itu, biasakan untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain. Saat kita ikut senang melihat orang lain bahagia, hati kita akan terasa lebih ringan. Sadari juga bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, dan setiap orang punya bagian masing-masing. Kalau kita yakin pada ketentuan Allah, maka tidak ada alasan untuk iri. Justru kita akan lebih tenang dan bahagia menjalani hidup. Dari semua yang sudah kita bahas, kita bisa belajar bahwa sifat hasad bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga menghancurkan ketenangan diri kita sendiri. Orang yang hatinya dipenuhi iri tidak akan pernah merasa cukup, karena selalu melihat kebahagiaan orang lain sebagai ancaman. Padahal, Allah sudah menetapkan rezeki, kebahagiaan, dan ujian untuk setiap hamba dengan cara yang paling adil. Maka, yuk, mulai sekarang kita belajar untuk membersihkan hati dari iri dan dengki. Jadilah pribadi yang ikut bahagia ketika orang lain bahagia, dan selalu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang bersih, hidup akan terasa lebih damai dan berkah. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya tentang sifat hasad. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan menambah semangat kita untuk memperbaiki diri. Saya, Rizky Anarsi, NIM, dari kelas PAI 5D, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.